Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurentius Kobo, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Cahaya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 23208102. Hari ini, Rabu 29 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas secara luring di SMA Cahaya Medan kelas 10-2 semester ganjil dengan materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan absen dulu ya. Adrian, Anabel, Edelva, Hadir Pak, Elcika, hadir Pak, Josefa, hadir Pak, Patrick, Zevanya. hadir Pak. Baik, terima kasih. Berarti hadir semua ya? Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, Maria silakan. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi kami dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya bantulah buka pikiran kami agar kami dapat menerima pembelajaran dari Bapa dan Ibu. Terima kasih Bapak, amin. Dan di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Maria. Oke, baik, kita tes konsentrasi ya sebelum memulai materi kita hari ini. Seperti biasa, kalau ada kata tepuk baru ditepuk. Jika tidak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Paham? Tepuk tangan 1 kali, 2 kali. Tidak apa-apa, hanya sedikit yang tidak konsentrasi. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Baik. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari materi yang sudah selesai. Tentu masih ingat. Ada yang mau menjawab materi tentang apa minggu lalu? Coba Kezia. Iya, aku pribadi yang unik. Kita hari ini tentang apa? Dalam masyarakat biasanya ada kesenjangan yang terjadi. Contoh, di masyarakat Batak pada umumnya yang lebih diutamakan adalah laki-laki. Katanya laki-laki itu adalah penerus marga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek nyata, laki-laki biasa lebih diutamakan. Namun ketika kita belajar materi agama, kita diharapkan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan makna kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai wujud menghargai orang lain,
melalui analisis kasus dan kitab suci serta ajaran sosial gereja. Itu akan kita bahas di sana. Yang kedua, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP di dalam kurikulum Merdeka ada istilah seperti ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui studi kasus. Kedua, peserta didik mampu menganalisis peran laki-laki dan perempuan berdasarkan kitab suci dan ajaran sosial gereja, yaitu Katekismus Gereja Katolik. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran laki-laki dan perempuan melalui Katekismus Gereja Katolik. Dan keempat, peserta didik mampu membuat slogan digital sebagai wujud untuk menciptakan kesetaraan laki-laki berupa seruan dalam bentuk slogan nantinya. Nah, ini dia, sebelum kita masuk ke materi atau pendalamannya, kita dihimbau, diajak untuk memahami di tahap awal, yaitu kesetaraan gender dan sikap apa yang perlu dikembangkan. Nah, untuk itu Bapak ingin bertanya kepada kita agar mengetahui pemahaman kita tentang kedua pertanyaan ini. Ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan ini? Yang pertama siapa? Ya, Petri, silakan. Kesetaraan gender adalah keseimbangan, kesepadangan dan kesejahtera antara peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Iya, bagus sekali ya. Kesetaraan atau keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih Petri. Yang kedua, sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kesetaraan? Seperti di awal tadi, Bapak menyampaikan bahwa dalam masyarakat masih ada kecenderungan. Nah, untuk itu, kita perlu mengetahui sikap-sikap yang perlu dilakukan agar tercipta kesetaraan. Ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan, Imelda. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi kesetaraan gender adalah, menurut saya, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti apa ini, Imelda? Contohnya kayak ketika perempuan memberikan pendapat tentang sesuatu hal kepada seorang laki-laki, gitu, dia mampu menghargai pendapat wanita tersebut dan mampu menerima argumen yang telah diberikan oleh kami sebagai perempuan, gitu. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih Imelda. Ini hal-hal yang perlu atau sikap yang perlu kita bangun dalam kebersamaan. Tentunya di dalam kelas, ketika kita mau memutuskan sesuatu, entah itu kegiatan bersama atau memutuskan untuk berdiskusi bersama, ada perbedaan pendapat, namun perlu disatukan perbedaan tersebut agar tercipta keseimbangan tadi. Jelas? Oke, harus dipahami ya. Nah, ini dia. Kesetaraan laki-laki dan perempuan menuntut agar diperbuat atau agar diterapkan. Mengapa? Karena laki-laki dan perempuan itu setara. Dengan adanya kesetaraan itu tujuannya saling melengkapi sehingga terciptalah kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Atau istilah latinnya adalah bonum commune, seperti Kristi dengan Noah. Nah, ini perlu diciptakan saling menghargai satu sama lain. Mengapa? Karena materi pertama itu berbicara tentang keunikan. Berbeda mereka ya. Nah, dari keunikan itu kita harus mampu menciptakan kesetaraan. Sepakat ya? Mana suaranya? Sepakat? Coba tepuk tangan 2 kali dulu.
Oke, kita menyaksikan video ini sebagai bahan diskusi kelompok. Mari kita simak bersama-sama. Setelah kita menyaksikan video tadi, kita akan masuk ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Di dalam kelompok, setiap peserta wajib aktif di dalamnya. Jadi, kelompok 1 di sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan masuk ke dalam kelompok. Ayo. Oke, sudah masuk di dalam kelompok. Karena di dalam diskusi kita juga akan membahas kitab suci. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Pada Audrey, silahkan. Ke depan, Nak. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Ya, ini kertas untuk menulis hasil diskusi dalam kelompok. Kelompok 1, bagian nomor 1. Kelompok 2, nomor 2. Kelompok 3, nomor 3. Kelompok 4, kembali ke nomor 1 ya. Kelompok 5, sama. Kelompok 6, nomor 3. Jelas? Jelas. Tolong di baik. Yang pertama, sekali lagi Bapak ulangi. Kelompok 1 bagian si Kesia. Kelompok 2 Raffles. Kelompok 3 Maria seperti biasa. Kelompok 4 Zevanya. Kelompok 5 Annabel. Begitu ya. Kembali. Silakan dikerjakan di dalam kelompok. Oke, kemana Pak? Aman. Oke, langsung ditulis di tas yang sudah disediakan.
Baik, waktu diskusi sudah selesai. Kita akan presentasikan hasil yang sudah didiskusikan bersama. Kelompok 1 dipersilakan. Silakan, Stefanus dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab dari hasil diskusi kami mengenai menganalisis pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai wujud menghargai orang lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan kedudukan yang sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi. Masalah terkait bahwa pihak laki-laki lebih kuat terhadap pihak perempuan yang merasa lemah itu tidak ada, karena laki-laki harus menghargai dan menghormati perempuan. Begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, kesetaraan laki-laki dan perempuan sangat harus dihargai. Nah, demikian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Jadi dari hasil analisis kalian, apakah kelompok kalian dapat memberikan contoh gambaran dalam kehidupan nyata? Terima kasih kepada kelompok 3 sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kami akan menjawab. Mungkin salah satu contoh di kehidupan nyatanya itu pada saat bermusyawarah di lingkungan. Pasti ada pihak perempuan yang ingin memberikan pendapat. Jadi sebagai pihak laki-laki juga harus menghargai dan menerima pendapat tersebut sebagai hasil bermusyawarah. Maka jawaban dapat diterima. Oke, terima kasih untuk pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tentang analisis peran laki-laki dan perempuan berdasarkan Katekismus Gereja Katolik 369, 371 dan 372, di mana peran laki-laki dan perempuan adalah meneruskan kehidupan manusia, bekerja sama dalam memelihara dan membahagiakan kehidupan di dunia, dan bagi laki-laki dan perempuan harus saling menolong satu dengan yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Stefanus, ada pertanyaan? Tidak ada. Annabel, ada pertanyaan? Tidak ada. Orang ini membahas ajaran gereja, katekismus gereja Katolik. Mereka menyampaikan hasil diskusinya tadi ya. Coba diulang oleh Feby apa hasil yang kalian bahas tadi? Hasilnya di mana laki-laki dan perempuan itu bekerja sama dalam mengamankan dunia dan meneruskan kehidupan. Dan juga laki-laki dan perempuan itu tentunya harus saling menolong satu sama lain. Itu sebagai wujud dari kesetaraan. Iya, baik sekali. Tepuk tangan ya. Terima kasih, silakan duduk. Upaya-upaya menciptakan kesetaraan. Yang pertama, menghargai pendapat satu sama lain. Contohnya itu seperti jika perempuan dan laki-laki dan memberikan pendapat, maka mereka harus saling menerima pendapat tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berkarir. Jadi tidak selamanya dalam dunia pekerjaan itu hanya laki-laki yang boleh bekerja. Perempuan juga bisa mengikuti karir, menjadi wanita karir walaupun dia misalnya ibu rumah tangga, dia juga bisa mempunyai pekerjaan di luar. Yang ketiga, mendidik anak sedari dini tentang kesetaraan. Jadi kita harus, kalau sudah mempunyai anak, kita harus mengajarkan apa itu kesetaraan biar nanti kalau udah besar dia bisa menghargai satu sama lain. Menanamkan sikap saling menghargai dari rumah. Jadi orang tua kita dan rumah mengajari kita untuk saling menghargai satu sama lain. Memfasilitasi hak yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Jadi di rumah itu kadang beberapa keluarga ada kan yang lebih mengutamakan anak pertama daripada anak kedua. Jadi seharusnya keluarga itu atau orang tuanya itu
memberikan hak yang sama untuk anak-anak, jangan berbeda biar mereka juga tidak ada yang ini. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Sisil bahwa ada perlakuan antara anak yang pertama dan yang kedua. Tapi mungkin yang dimaksudkan dari kelompok antara anak laki-laki dan perempuan. Ketika kalian sudah membahas upaya ini, itu menjadi bekal dalam hidup. Misalnya kepada teman yang berlainan jenis kelamin. Harus diterapkan itu, bukan asal dibicarakan lalu selesai. Jelas? Jadi kelompok kalian lah yang menjadi agen-agen untuk menciptakan kesetaraan gender. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil kesimpulan kami. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, saling menghormati, dan saling menyayangi. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang suci dan sepadan. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan baginya. Kejadian 2 ayat 18. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kejadian 1 ayat 24. Inilah tugas panggilan khusus laki-laki dan perempuan untuk saling memelihara dunia, karena manusia adalah bintang kerja Allah. Sekian pesan-pesan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 5 yang telah menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Tadi kelompok mengatakan bahwa manusia atau laki-laki dan perempuan menjadi rekan kerja Allah. Boleh diuraikan sekali lagi apa maksud dari rekan kerja Allah itu? Ya, Petri silakan coba. Saya Pak, akan kerja Allah itu seperti manusia itu seperti akan kerja Allah untuk memelihara dunia ini supaya masih utuh dan gimana buat yang kita di manusia. Iya, sebagai wujud nyata di dalam kelas apa yang bisa kalian lakukan? Ayo silakan, Vanisia. Sebagai wujud nyata, sebagai rekan kerja Allah, silakan. Menjaga kebersihan kelas, apalagi perlu merawat sarana yang ada. Oke. Eden, ada lagi yang lain? Iya, saling menghargai. Sweet, ada lagi? Tidak ada. Berarti sudah jelas ya kira-kira apa makna dari rekan kerja Allah. Artinya, ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, kita itu menjadi rekan kerja Allah. Jadi harus dipikirkan matang-matang sebelum bertindak atau berkata-kata. Jelas ya? Terima kasih atas kesimpulan dari kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih, silakan duduk. Oke, terima kasih sudah menampilkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Semuanya baik dalam menyampaikan hasil diskusi, mampu memahami apa yang kalian diskusikan bersama. Sebagai kesimpulan bersama, kesetaraan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, adil, bebas dari kesenjangan, serta tercipta rasa saling menghargai. Perempuan ikut berbagi tanggung jawab dalam membantu laki-laki. Artinya, sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan, menjaga kerukunan dalam hidup bersama. Contoh nyata di dalam kelas, ada laki-laki, ada perempuan. Ketika ada sesuatu yang kita hadapi bersama, harus saling mendengarkan satu sama lain, menghargai pendapat seperti yang tadi kalian sudah katakan, agar apa? Tercipta kerukunan, kekeluargaan dan persahabatan sejati di dalam kelas kalian. Itu yang kita harapkan, sehingga tidak terjadi perundungan. Tahu artinya perundungan kan? Apa itu kira-kira Maria? Pembulian, tidak ada pembulian. Itu harapan kita ya. Jelas ya?
Sebelum kita melihat tugas, kita akan melakukan refleksi. Silakan duduk dengan tenang, posisi duduknya rapi. Nah, tujuan dari refleksi ini apa? Agar kita dapat memahami apa saja kegiatan yang telah kita lalui bersama. Nah, untuk melakukan refleksi ini, Bapak akan memandu kita. Yang pertama, apakah ada kendala ketika kalian berdiskusi kelompok? Ini dijawab dalam hati. Yang kedua, apakah kamu sudah aktif selama diskusi kelompok berlangsung? Jika belum, kesempatan agar ketika ada diskusi selanjutnya ataupun dalam bidang studi apapun, kamu harus lebih aktif lagi dalam diskusi. Yang ketiga, setelah melakukan atau mendalami materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, apa usaha kamu untuk mewujudkan kesetaraan gender? Nah, itu hasil refleksi kita. Harapan Bapak, apabila kita sudah memahami hal ini, kita dapat mewujudkan kesetaraan dalam hidup bersama. Sebagai tugas, nanti teman-teman membuat slogan. Slogan dibuat di Canva, aplikasi Canva, atau boleh yang belum mampu menggunakan Canva bisa menggunakan aplikasi yang lain. Setelah menciptakan slogan itu, kamu wajib mengupload di media massa, entah itu Instagram, status WA, atau di Facebook. Bapak akan melihat apakah kamu sudah mengupload atau belum. Selesai diupload, hasil slogan itu di print out lalu diserahkan kepada Pak Kobo agar dijadikan sebagai nilai keterampilan. Paham? Paham. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, demikian pembahasan kita hari ini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ingat, kesetaraan itu sangat penting untuk kita wujud nyatakan. Agar apa? Tercipta kesejahteraan bersama, baik di keluarga, di sekolah, di gereja, maupun di masyarakat. Sebelum kita pulang atau selesai pembelajaran agama, kita akan berdoa bersama. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa penutup? Ya, Amelia, silakan nak. Kami sudah selesai mempelajari materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Terima kasih Tuhan, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Amel. Baik, sebagai hasil ujian atau latihan nanti dilihat di halaman di dalam buku paket kita. Halaman 33 sampai halaman 35. Halaman berapa Imelda? 33 sampai halaman 35. Dikerjakan di folio bergaris lalu dikumpulkan. Jelas? Oke, kita mengakhiri kegiatan kita dengan melakukan yel-yel penutup. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Salam Imago Dei. Salam